Misalnya kita bicara tentang anak yatim yang dulu pernah saya sampaikan. Kalau kita bicara secara syariat anak yatim yang tersebut di dalam surat Al-Ma'un itu, pikiran kita cuma hanya anak yatim orang yang atau anak yang ditinggal mati oleh bapak atau mak. Sehingga kita memberikan satu istilah, kalau bapak yang mati namanya yatim, kalau ibu yang mati namanya piatu. Tapi intinya adalah tidak mempunyai orang tua. Nah, sehingga kita pahami bahwa anak yatim itu orang, ya, anak-anak yang ditinggal mati oleh ayah atau ibunya. Itu bahasa syariatnya. Sehingga ya kita berduyun-duyun untuk menyantuni anak yatim yang orang. Sehingga ada istilahnya bahwa kita perlu untuk menyantuni mereka kalau mereka dekat sekali. Bahkan di dalam hadis juga disebutkan, saya dengan anak yatim itu seperti dua jari ini, katanya, dekat. Jadi artinya apa? Ada bahasa syariat, kita tidak bisa menyalahkan. Memang itu fikih sosial, supaya kita memberi pertolongan, memberi bantuan kepada anak-anak yang memang ditinggal oleh orang tuanya, ya, karena mereka masih membutuhkan kasih sayang. Mereka membutuhkan kebutuhan hidup, mulai dari makannya, pakaiannya, sekolahnya, dan lain sebagainya. Karena mereka sudah tidak punya orang tua lagi yang bertanggung jawab untuk mengurus mereka, maka kita sebagai kaum muslimin lah yang diperintahkan untuk memperhatikan mereka sebagai anak-anak yang ditinggal orang tua. Nah, saya kira ini tidak salah, ya, karena memang harus kita lihat secara syariatnya. Tetapi kalau kita telusuri lebih jauh, misalnya ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kalian siapa pendusta agama itu? Yaitu mereka yang menelantarkan si yatim. Mungkinkah kalau kita tidak kasih makan anak yang ditinggal mati oleh bapak atau ibunya, kita disebut pendusta agama? Ketika orang itu rajin sholatnya, ketika orang itu sudah menunaikan ibadah haji, mungkin dia juga melaksanakan puasa Senin Kemis atau puasa Daud, gitu ya, hanya tidak memperhatikan anak yang ditinggal mati oleh bapak atau ibunya, maka orang itu disebut pendusta agama. Kayaknya agak berat menerima seperti itu, ya. Coba kita bawa ke diri kita, mau nggak bapak ibu disebut pendusta agama hanya karena tidak memperhatikan seorang anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya, padahal bapak ibu sudah zikir, sudah sholat, sudah puasa, sudah haji. Tanya ke diri sendiri, kayaknya agak berat. Nah, saya tanya bapak ibu, kira-kira bapak ibu mau nggak disebut pendusta agama kalau seperti itu? Nah, bagaimana kita memahami ayat itu kalau kita sendiri nggak mau disebut pendusta agama? Nah, disinilah peran pemahaman secara hakikat batiniah. Ya, kita kembali, siapa sebenarnya, untuk siapa sebenarnya Al-Quran itu? Kan untuk kita manusia. Nah, kita manusia ini ada jasmani, ada rohani. Ya, kan Al-Quran itu ditujukan untuk manusia, hudal linnas, petunjuk buat manusia. Nah, berarti untuk kita selaku manusia.
di mana manusia ini punya jasmani dan rohani. Nah, proses kejadian daripada jasmani dan rohani kita ini itu agak berbeda. Kalau proses kejadian jasmani itu kausalitas ayah dan ibu. Jadi hubungan ayah dan ibu kita, maka terjadilah kita. Itu si jasmani, ya. Tetapi proses kejadian ruhani kita tidak melalui proses ayah dan ibu. Sangat boleh jadi belum lahir ayah ibu kita, ruhani kita sudah ada. Nah, jadi ruhani kita itu langsung Allah yang turunkan. Fanafakhtu fihi min ruhi. Aku langsung tiupkan ruhku. Jadi Allah yang menugaskan langsung. Tapi kalau jasmani itu ayah ibu. Tanpa hubungan ayah dan ibu tidak mungkin jasmani akan turun ke bumi. Ya. Berarti jasmani ini bukan anak yatim, si jasmani ini. Ada ayahnya, ada ibunya. Si jasmani ini. Ini nggak bisa disebut yatim kalau jasmani, karena dia memang punya ayah ibu. Tapi kalau rohani kita tidak punya ayah ibu, karena dia langsung dari Allah. Nah, itulah sebenarnya yang yatim. Nah, kalau disebut tahukah kalian siapa pendusta agama, yaitu mereka yang menelantarkan si yatim. Yatim yang mana? Yatimnya rohani kita itu. Apa ditelantar? Enggak dikasih makan. Apa makanan rohani? Ibadah. Rohani kan enggak makan nasi, enggak. Kalau ini mah kue itu makanan jasmani, ini sesajen. Tapi rohani kita enggak butuh makan ini. Yang dibutuhkan rohani kita itu ibadah, zikir, sholat. Itu. Jadi kalau dikatakan tahukah kalian siapa pendusta agama, yaitu mereka yang menelantarkan si yatim, menelantarkan si yatim ruhnya, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Ya, makanan rohani ibadah, artinya orang yang mengaku beragama tapi tidak ibadah, itu yang pendusta agama. Ngaku Islam, cuman sholat enggak, ya, zikir enggak mau. Puasa, suruh puasa Ramadan enggak mau. Katanya beragama. Nah, ini pendusta agama. Ya. Nah, kalau yatim yang zahir tadi untuk saling tolong menolong fikih sosial, maka sebenarnya insya Allah tidak akan termasuk pendusta agama. Walaupun kita tidak memperhatikan anak yang ditinggal mati oleh bapak atau ibunya. Karena itu bukan hanya tugas satu orang, itu kan fardu kifayah. Sudah ada satu orang saja yang mengurusnya sudah, yang lain sudah terlepas. Tapi kalau yang yatim yang di diri kita ini, tidak ada orang lain yang ngurusnya kecuali kita sendiri, Pak. Nah, ini makanya saya katakan memahami satu ayat itu ada yang bisa dipahami secara syariat dan hakikat. Tapi ada juga yang dipahami secara syariat saja atau hakikat saja. Nah, tapi pada umumnya setiap syariat itu pasti ada hakikat.